Assalamualaikum Bem. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan kali ini aku bakal membawakan sebuah cerita ya tentang salah satu film ya yang kemarin tuh udah tayang ya, yang menceritakan tentang sebuah cerita horor di pesantren ya, yang terjadi karena adanya sebuah insiden yang terjadi kepada si santri ini. Nah, tapi aku bakal ngebawain versi urban legendnya nih. Sebenarnya ada beberapa versi ya. Kalau di film Mungkar kemarin itu ya ada sebuah insiden sehingga ya terjadilah hal-hal yang seperti yang udah kamu nonton ya di film tersebut, atau kamu bisa langsung cek di video Mungkar ya yang kemarin aku juga udah sempet nge-review. Dan kali ini aku bakal membawain cerita versi salah satu urban legend lainnya, dimana ada sebuah keinginan dari seorang santri ini, dia cuma pengen lebih dikenal aja gitu, tapi caranya itu yang mungkin kurang tepat ya, sehingga ya terjadi hal tersebut. Dan kayaknya nih gak usah pakai lama lagi dan gak pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini bermula di saat Herlina, salah seorang nih santri pesantren tersebut nih, merasa nih kehidupannya itu biasa aja ya, kegiatannya di pesantren itu biasa aja. Dia termasuk salah satu santri yang sebenarnya ya seperti aku bilang tadi, biasa-biasa aja. Nah, dari itu nih dia berkeinginan agar dia ini lebih dikenal gitu di lingkungan pesantrennya. Ya dia nggak muluk-muluk sih, dia cuma pengen lebih dihargai, lebih dikenal, sehingga ya mungkin bisa jadi tambah rame gitu temennya ya. Nah, karena itu dia nih berusaha untuk belajar lebih giat setelah mengikuti nih kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren nih, agar dia nih ya lebih menonjol ya. Namun sayangnya nih hal tersebut ya, atau usaha yang dilakukannya itu malah mendapat tanggapan yang negatif nih dari teman-temannya, atau malah disalahartikan ya. Dia dianggap malahan jadi kayak lebih kayak sok sibuk, sok ikut ini itu gitu. Jadi hal yang diinginkan itu malah didapatkan itu secara berbeda gitu. Kegagalannya tadi nih di dalam usahanya agar lebih dikenal gitu sama teman-temannya. Nah, ini membuat si Herlina ini ya dia bisa dibilang agak stres ya, atau agak tertekan gitu, karena ya bukannya mendapatkan tanggapan yang positif, malah mendapatkan tanggapan yang negatif. Namun karena hal ini nih, Herlina terus ini terdorong dan ingin gitu ya, dianya emang lebih pengen gitu, lebih dikenal gitu, sehingga nih entah kenapa terbersit sebuah ide di dalam pikirannya untuk melakukan suatu hal nih, di mana nih di suatu hari ya sebenarnya kegiatan pesantren berjalan seperti biasanya. Dan tiba-tiba nih suasana dihebohkan karena ada sebuah informasi, katanya nih salah satu benda milik Pak Kiai itu hilang. Sebenarnya nih pasti sebagian dari kamu udah nyangka nih, ini pasti kerjaannya si Herlina nih. Tapi ini di sini nih si Herlina nih nggak bermaksud ya buat betul-betul ngambil gitu barang si Kiai tersebut ya. Ya rencananya itu dia ini pengen ya dianggap sosok pahlawan ya, yang menyelamatkan atau yang menemukan barang tersebut nih. Jadi nih dia nih ya nggak maksud ngambil gitu, cuman ya sebentar ya dipegang sama dia, nanti juga bakal dikembaliin. Tetapi nih yang namanya ini kan barang punya Pak Kiai ya, kalau seorang yang pastinya sangat dihormati di tempat tersebut nih. Maka dari itu para pengurus nih itu malam itu langsung melakukan penggeledahan atau pencarian nih ya, kira-kira di mana nih, apa ada yang ngambil nggak. Nah, dan tanpa sengaja nih barang tersebut nih ditemukan di sakunya si Herlina nih. Kejadian ini pastinya bukanlah hal yang diinginkan ya oleh si Herlina ya. Rencana nih yang disusun ya dari awal atau yang sudah direncanakan malah menjadi benar malapetaka buat si Herlina. Dan mereka nih anggota yang menggeledah itu pastinya langsung ya membuat situasi menjadi panik ya. Dan pastinya nih karena panik juga nih si Herlina pasti langsung lari ya, karena nanti takutnya ya pasti dianggap udah ngambil barangnya si Pak Kiai. Nah, mereka yang menggeledah ini mengejar si Herlina, dan tanpa sengaja Herlina nih waktu berlari dia itu terjatuh, sehingga di tangga itu dia itu terluka dan ya kehilangan nyawanya. Dan hal ini nih semakin runyam apabila si Herlina itu sudah bisa dikatakan meninggal ya. Yang pastinya nih mereka yang mengejarnya ini pasti akan terseret ya, atau terlibat gitu. Sedangkan nih sebenarnya
si Pak Kiai sendiri sudah mengikhlaskan ya barangnya yang udah hilang tersebut. Karena ini atau maksud aku nih, agar masalahnya tidak runyam ya, tidak membesar kemana-mana nih. Mereka nih yang mengejar Herlina itu akhirnya memutuskan untuk diam-diam menguburkan si Herlina ini nih di suatu tempat yang sudah mereka tandai. Dan waktu pun berlalu hingga hari libur pun tiba nih. Jadi anak-anak pesantren itu udah pada pulang ke rumahnya ya. Dan di sini nih orang tuanya si Herlina ini merasa heran, kok anaknya ini nggak pulang-pulang gitu ya. Setelah lama menunggu beberapa hari, akhirnya orang tuanya itu memutuskan untuk ya datang ke pesantren untuk mencari anaknya gitu. Kok nggak pulang-pulang gitu, atau ada kegiatan atau apa gitu ya. Dan sesampainya mereka di sana, mereka tambah heran karena mereka tidak menemukan anak mereka ya, si Herlina ini. Dan di sini nih yang paling mengejutkan orang tuanya ini mendengar kabar kalau si Herlina ini udah kabur gitu. Dan kaburnya itu karena Herlina dituduh telah mengambil salah satu barang milik Kiai tadi. Dan kalau kamu pasti bertanya, kok yang lainnya nggak pada tahu ya kejadian tersebut, atau ya emang kemarin-kemarin kok nggak pada nyariin gitu si Herlina. Karena dari malam itu ya, itu dianggap si Herlina itu sama anak-anak yang lain itu, si Herlina itu udah berhasil kabur gitu. Tetapi tentu saja orang tua Herlina ini nggak gitu aja percaya ya. Mereka nggak mungkin gitu mengatakan bahwa nggak mungkin anak mereka melakukan hal seperti itu. Mereka pasti mengatakan bahwa ya anaknya ini anak yang baik, nggak mungkin anak mereka melakukan hal tersebut. Jadi mereka ini orang tua si Herlina nggak percaya gitu. Malahan mereka berdua nih ya yang namanya juga orang tua ya yang memproteksi anaknya, merasa ingin melindungi ya, berpikiran bahwa ini mungkin terjadi sesuatu gitu kepada anaknya ya, atau ada hal-hal yang ditutupi sama pihak-pihak yang ada di tempat itu sehingga anak mereka ini mungkin ditahan atau ya terjadi sesuatu gitu ya. Maka mereka memutuskan untuk secara diam-diam nih mencari sendiri di mana keberadaan anak mereka nih tanpa sepengetahuan orang-orang di pesantren tersebut nih. Maka ya mereka ini ya seperti aku bilang tadi secara diam-diam mencoba menelusuri ya, mencari di mana nih anak mereka nih di daerah tersebut ya, atau di wilayah pesantren tersebut. Dan pada akhirnya nih mereka atau ya gimana ya tertarik dengan sebuah gundukan tanah ya yang ada di barisan pepohonan gitu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka nih mencoba menggali tanah tersebut nih, karena akhirnya mereka menemukan anak mereka yang sudah tidak bernyawa. Lalu betapa pastinya tersayat atau sedihnya orang tua si Herlina ini melihat kondisi anaknya nih. Mereka merasa bahwa anak mereka telah diperlakukan dengan tidak baik ya. Ini menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam di hati orang tua si Herlina. Maka dari itu mereka pun akhirnya menguburkan kembali nih jasadnya si Herlina di tempat semula, dan mereka nih kembali pulang. Dan sepulangnya mereka, karena rasa sakit hati yang begitu dalam nih, mereka akhirnya menemui seseorang yang sakti pastinya, yang dapat membangkitkan kembali si Herlina untuk membalaskan rasa sakit hati mereka nih kepada ya mereka-mereka yang udah berlaku tidak baik kepada si Herlina. Dan kejadian yang menggemparkan pun terjadi, tetapi nih hanya bagi mereka-mereka yang melakukan pengajaran kepada Herlina malam itu nih, mereka-mereka yang menjadi saksi atau yang terlibat ya di dalam insiden meninggalnya si Herlina tadi nih. Dan sedangkan santri-santri yang lain kan nggak tahu ya, dikiranya ya si Herlina udah balik aja gitu, masalah kemarin mungkin udah selesaikan, barangnya udah dikembaliin gitu, udah minta maaf ya udah selesai ya. Jadi mereka yang terlibat itu ya akhirnya memilih untuk diam saja daripada masalah ini nanti menjadi besar gitu. Dan ya pada awalnya sih semuanya sih berjalan maksud aku biasa-biasa aja, tapi bagi mereka yang terlibat nih, mereka ya merasa aneh gitu, tapi ya diam aja gitu. Lalu ya tetap aja ya yang kembali itu kan bukan sosok Herlina yang sebenarnya gitu ya. Jadi ini para teman-temannya si Herlina nih, santri-santri yang lain mulai merasa aneh gitu ya, dan mulai merasa suasana itu jadi beda gitu. Ini suasana horornya ini mulai nih. Mereka nih memperhatikan kalau si Herlina ini terlalu pucat gitu ya. Belum lagi nih disadari bahwa setiap waktu sholat si Herlina itu nggak ada, tapi tiba-tiba itu ada di samping. Bayangin kamu lagi sholat ya, terus tiba-tiba dia itu di samping gitu, tapi dia tuh nggak sholat gitu.
Dan hal aneh lainnya, itu tepat di jam 12 malam si Herlina itu selalu keluar dan menghilang. Maksud aku ya, keluar dari ruangannya terus hilang gitu. Setelah keanehan-keanehan tadi nih yang terjadi sama si Herlina, mulai deh ya, terornya ini semakin meningkat, di mana setiap malam Jumat Kliwon nih, para pelaku atau yang terlibat nih di dalam kejadian menghilangnya nyawa si Herlina ini mereka nih di satu malam tuh kehilangan salah satu barang mereka nih. Dan setelah mereka kehilangan barang atau benda-benda milik mereka nih, esok ini mereka ini sakit gitu, dan sakitnya itu sampai berujung pada kehilangan nyawa nih. Dan hal itu nih terus terjadi nih kepada mereka-mereka yang terlibat seperti aku bilang tadi. Dan pastinya nih ini menjadi sebuah teror atau sebuah rasa yang menakutkan nih bagi mereka-mereka atau para santri yang ada di sana nih. Dan mulai deh ya, karena rasa takut ya, satu persatu dari santri-santri yang ada di sana ini pulang gitu, atau ya kembali ke rumahnya nih, karena mereka merasa takut nih. Dan perlahan nih suasana di pesantren tersebut mulai terasa sepi gitu, dan hal ini menambah suasana seremnya di pesantren tersebut nih. Kejadian ini pun terus berlangsung dan terjadi, sehingga nih suasana pesantren itu menjadi tidak kondusif ya. Dan para pengurus nih, juga Pak Kiai di sana, itu akhirnya mengambil sebuah tindakan ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut nih. Dimana di suatu malam Pak Kiai itu berdiam diri di suatu tempat ya. Dan di sini seperti biasa nih, Herlina itu keluar untuk ya melancarkan aksinya. Dan yang sebenarnya nih itu bukanlah Herlina, melainkan sosok jin yang merasuki ya si Herlina tersebut nih ya. Dan ya udah nih, karena Pak Kiai udah tahu akar dari permasalahan ini, Pak Kiai pun akhirnya menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan akhirnya Pak Kiai berhasil mengusir jin yang ada di dalam si Herlina ini. Dan akhirnya Pak Kiai dan para pengurus ya di pesantren tersebut menemui keluarganya si Herlina untuk meminta maaf, dan permasalahan ini pun akhirnya bisa diselesaikan ya. Lalu jasanya Herlina ini akhirnya dikuburkan atau dimakamkan secara seharusnya ya. Dan oke deh friend, itu dia salah satu cerita urban legend ya. Dan semoga cerita tadi ini bisa menjadi teman cerita kamu ya, ataupun bisa menjadi teman kerja kamu nih yang buat yang lagi ngerjain tugas kuliahnya, ataupun lagi ngerjain tugas-tugas yang lainnya nih. Dan aku juga nih nggak lupa minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Story Tell Me, Tell Me Anything, Tell Me Everything. Bye-bye.